Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan karena kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini, walaupun dilaksanakan secara online. Nah, sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran IPA, yakninya Bapak Arif Mutakin MPD. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, yaitu Diah Indah Cayani dengan NIM 22231054, dan rekan saya. Saya Gita Wulandari dengan NIM 22231016. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran berdasarkan teori behavioristik. Baiklah, pokok bahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, definisi dan tujuan belajar. Yang kedua, prinsip teori belajar behavioristik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang keempat, aliran teori behavioristik menurut beberapa ahli. Dan yang terakhir, penerapan teori belajar behavioristik. Nah, pertama kita masuk dulu ke materi pendahuluan, di mana di sini akan dijelaskan mengenai teori behavioristik, yaitu teori yang menerapkan prinsip penguatan, stimulus, dan juga respon. Nah, teori behavioristik ini mengutamakan terjadinya perubahan perilaku pada individu sebagai hasil belajar. Nah, contohnya, misalnya ada seorang anak yang sudah diajarkan oleh gurunya berupa pelajaran matematika, yaitu perkalian. Nah, apabila anak tersebut belum dapat menerapkan hasil dari belajarnya, yaitu memaparkan atau menjelaskan perkalian yang sudah diajarkan, maka anak tersebut belum bisa dikatakan sudah belajar. Nah, selanjutnya ada beberapa kata yang akan kita temui di setelah ini, yaitu stimulus, respon, dan juga penguatan. Nah, di mana stimulus ini adalah suatu rangsangan ataupun perintah ataupun latihan dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian siswa itu akan meresponnya. Nah, di mana respon dari siswa ini dapat terbagi atas dua, yaitu respon yang positif, di mana siswa tersebut mengerjakan atau melaksanakan perintah yang diberikan oleh gurunya. Dan juga respon yang berupa negatif, yaitu siswa tersebut tidak melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan oleh gurunya. Nah, apabila siswa sudah merespon, maka guru dapat melakukan reinforcement ataupun penguatan. Nah, penguatan ini tergantung atas respon dari siswa tersebut, apakah responnya baik atau tidak baik. Nah, reinforcement ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu penguatan yang berupa positif yang dapat dilakukan oleh guru dengan cara memberikan reward kepada siswa tersebut, dan juga penguatan yang negatif yaitu dengan memberikan hukuman ataupun berupa denda ataupun berupa nasihat kepada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu definisi belajar dan juga tujuan dari belajar. Nah, definisi belajar menurut teori behavioristik ini adalah bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu ditekankannya pada penambahan pengetahuan dan juga pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak dan diperoleh dengan mengutamakan pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip dari teori behavioristik. Nah, di sini ada 6 prinsip yang dimana prinsip ini diutarakan oleh GG dan juga Berliner. Yang pertama yaitu penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment, di mana
ini dipertujukan untuk memperkuat atau mengurangi suatu perilaku tertentu. Nah, baik itu perilaku diinginkan. Apabila perilaku tersebut diinginkan atau baik untuk kedepannya bagi siswa tersebut, maka akan dilakukan penguatan atau reinforcement. Sedangkan apabila perilaku yang sudah dilakukan atau dibuat oleh siswa tersebut, maka akan dilakukan hukuman. Nah, prinsip yang kedua yaitu primary and secondary reinforcement, di mana penyerapannya untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan atau memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu schedules of reinforcement. Ini merupakan jadwal untuk menyusun reinforcement. Dan yang ketiga, yang keempat, manajemen kontingensi, yang mana tujuannya adalah untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih adaptif atau produktif. Selanjutnya, yang kelima yaitu stimulus control in operant learning. Di mana ini merupakan konsep yang mengacu pada para stimulus dalam mengendalikan atau mempengaruhi perilaku yang terjadi. Dan prinsip yang terakhir yaitu the elimination of response, di mana ini bertujuan untuk mengubah atau menghentikan perilaku yang tidak adaptif, merugikan, dan tidak diinginkan. Selanjutnya, yaitu materi mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dari teori belajar behavioristik. Di sini ada beberapa kelebihan dari teori belajar behavioristik untuk bersikap teliti dan juga peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan. Yang ketiga, guru dapat mengganti cara mengajar atau stimulus sehingga dapat mencapai tujuan atau target pembelajaran yakni respon dari siswa. Yang keempat, mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan sehingga cocok untuk memperoleh kemampuan membutuhkan pembiasaan dan kelebihan perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kekurangan dari teori belajar behavioristik yang pertama, teori ini tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Yang kedua, guru harus menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif, serta memposisikan siswa sebagai siswa yang pasif. Yang keempat, dalam proses belajar dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal apa yang didengarkan dari guru. Nah, yang kelima, siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Dengan kata lain, pembelajarannya berpusat pada guru tersebut. Selanjutnya, aliran menurut beberapa ahli, di mana di sini ada 5 ahli, yaitu P. Pavlov, yang kedua Edwin Guthrie, yang ketiga Watson, yang keempat Thorndike, dan yang kelima Clark Hall. Kita masuk kepada penjelasan dari ahli yang pertama, yaitu menurut Pavlov. Menurut Pavlov, teori behaviorisme ini menjelaskan hubungan antara stimulus dan juga respon. Nah, P. Pavlov ini memiliki karya terbesarnya yaitu paradigma conditioning klasik atau classical conditioning. Nah, menurut Pavlov ini lingkungan menjadi faktor yang penting untuk membentuk
atau agar terjadinya stimulus dan juga respon. Selanjutnya, nah ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Pavlov terhadap hewan peliharaannya yaitu anjing, di mana pada gambar yang pertama saat anjing itu akan diberikan makan, maka air liurnya keluar. Dan juga pada gambar yang kedua, Pavlov membunyikan bel, tetapi air liur anjing tersebut tidak keluar. Dan yang ketiga, Pavlov membunyikan bel terlebih dahulu, lalu mengeluarkan makanan, maka air liur anjing tersebut keluar. Nah, kegiatan yang ketiga ini dilakukan oleh Pavlov secara berulang-ulang, sehingga Pavlov melakukan percobaan yang keempat, yaitu Pavlovnya membunyikan bel dan air liur anjing tersebut keluar. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan pembelajaran menurut Pavlov, yaitu pada pembelajaran IPA dapat dilakukan saat guru mengumpulkan tugas. Nah, bagi siswa yang mengumpulkan tugas tercepat akan mendapatkan nilai plus ataupun nilai tambah. Selanjutnya, nah yang kedua, teori behavioristik menurut Edwin Guthrie. Nah, menurut Edwin Guthrie, teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan hubungan antara stimulus dan juga respon dalam membentuk dan memodifikasi perilaku. Belajar ini menurutnya terjadi melalui asosiasi stimulus dan respon yang terjadi secara bersamaan. Nah, teori Edwin Guthrie ini dikenal dengan istilah teori belajar satu kali atau one trial learning theory. Selanjutnya, nah adapun contoh model pembelajaran yang cocok untuk teori behavioristik menurut yang pertama yaitu model pembelajaran drill and practice, di mana model pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan latihan yang secara berulang-ulang agar siswa tersebut dapat membentuk hubungan antara stimulus dan juga respon yang sifatnya sementara. Nah, model yang kedua yaitu belajar melalui pengamatan, di mana model pembelajarannya dilakukan dengan contoh atau model yang tepat agar siswa dapat membentuk hubungan antara stimulus dan respon yang juga bersifat setara. Selanjutnya, contoh penerapan pembelajaran. Berikut adalah contoh teori penerapan behavioristik di sekolah memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa yang dianggap kurang baik atau baik dalam pembelajaran. selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gita. Kepada Gita disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah teori menurut Watson, di mana menurut Watson belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan juga respon. Stimulus dan respon harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Walaupun mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun faktor tersebut dianggap sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Di mana Watson melakukan eksperimen yang dinamakan dengan Little Albert Experiment, di mana pada awalnya Albert pada Lilit. Watson melakukan sebuah eksperimen yang bernama dengan Little Albert Experiment. Ketika Little Albert berusia 9 bulan dan Watson memaparkan pada serangkaian rangsangan termasuk tikus putih. Pada awalnya, Albert tidak menunjukkan rasa takut terhadap objek apapun yang ditunjukkan kepadanya termasuk tikus putih tersebut. Kemudian, Watson membunyikan suara keras dengan memukul pipa logam dengan palu secara alami. Kemudian anak itu mulai menangis setelah dengar suara keras.
Setelah itu, Watson berulang kali memasangkan tikus putih dengan membuat suara keras, dan kemudian respon Albert pun ketakutan setiap kali ia mendengar suara keras tersebut dan melihat tikus putih. Sehingga setiap kali Albert diperlihatkan tikus putih, bayi itu mulai menangis. Contoh penerapan pembelajaran Watson adalah memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa yang dianggap kurang baik atau baik dalam pembelajaran IPA. Penguatan positif dapat berupa pujian, hadiah, atau pengakuan atas perilaku siswa yang dianggap baik. Sedangkan penguatan negatif dapat berupa kritik, hukuman, atau peringatan atas perilaku siswa yang dianggap kurang baik. Yang keempat adalah Thorndike, di mana menurut beliau adalah belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan juga respon. Kemudian perubahan tingkah laku juga dapat mengakibatkan kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Dan dinamakan dengan teori stimulus respon atau teori koneksionisme. Hukum-hukum belajar menurut Thorndike, yaitu ada hukum kesiapan. Implikasinya, keberhasilan belajar siswa sangat tergantung dari ada tidak adanya kesiapan. Yang kedua ada hukum latihan, yaitu semakin sering suatu pelajaran diulang, maka akan semakin dikuasai pembelajarannya. Yang ketiga ada hukum akibat. Agar respon diulang, maka diupayakan agar tidak ulang agar menyenangkan dirinya. Sebaiknya agar respon tidak ulang, maka dapat diberikan memberikan tindakan yang menyenangkannya. Kemudian ada beberapa contoh model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan behavioristik menurut Thorndike adalah yang pertama, pembelajaran dengan cara trial dan error, yaitu siswa mencoba-coba untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan dengan mencoba berbagai cara sampai menemukan cara yang tepat. Yang kedua, pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan yang berulang untuk membentuk asosiasi antara stimulus dan juga respon. Latihan-latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran terprogram atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian menurut Clark Hall, yaitu menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dan juga kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menepati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar behavioristik menurut Carl Hull. Adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam berdasarkan teorinya adalah yang pertama ada menentukan tujuan dan indikator pembelajaran, selanjutnya menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik, menentukan materi pembelajaran, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian meliputi topik, pokok bahasan, subpokok bahasan, dan seterusnya. Kemudian menyajikan pembelajaran, memberi stimulus kepada peserta didik, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik, kemudian memberikan penguatan baik yang positif maupun negatif, dan memberikan stimulus ulang, mengamati dan mengkaji respons dari peserta didik, dan memberikan penguatan. Selanjutnya adalah penerapan teori behavioristik secara umum.
Agar tercapainya tujuan secara maksimal, ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama ada menganalisis kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sehingga penerapan teori belajar behaviorisme ini adalah mementingkan adanya pengaruh lingkungan karena terbentuknya hasil belajar atas dasar adanya reaksi yang ditunjukkan oleh anak. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gita. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan materi kami, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan teori behavioristik. Nah, untuk itu, kami mohon maaf atas apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.